terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami percaya kasih-Mu adalah yang kekal. Kasih-Mu selama-lamanya dalam kehidupan kami. Karena sungguh besar setia-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Ku percaya janji-Mu takkan pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh, haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, oh, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan. Amin. Karena Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus. Kita lebih sungguh-sungguh lagi katakan bahwa sungguh besar setiamu Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan. Karena Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Dengan hati katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami undang bangkit berdiri. Di dalam kekuasaanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, karena kami takkan takut Tuhan, takkan takut, bahkan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya, amin, janjimu ajaib, haleluya, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Oh, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah, kami berserah dalam kekuatanmu. Pada banyak kami berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan dalam rangka bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami, dan juga kami sama-sama menyembah dan mengagungkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kami mau mendengar firman Allah, biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman Allah kepada kami semua, sehingga kami tahu, mengerti, lebih pada itu kami dapat melakukannya sebagaimana yang dirancang Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, bahkan hari ini, dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita di ayat yang ke-10, yaitu karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita melakukan pekerjaan baik. Saudara sekalian, tema kita melakukan pekerjaan yang baik. Inilah yang akan menjadi pokok pikiran kita dan kita hayati, kita renungkan, kita pahami, kita orientasikan atau cocokkan, paskan dengan kata firman Allah. Di ayat 10 dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Namun sebelumnya di ayat 8, di situ dikatakan saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, karena iman, karena percaya kepada Tuhan, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan juga pemberian manusia, tetapi dikatakan Alkitab diselamatkan karena percaya, dan itu adalah pemberian Allah kepada saya dan kepada kita umat manusia ini. Dan demikian di ayat 9 dikatakan bukan hasil pekerjaan, bukan hasil usaha atau karena kita melakukan sesuatu. Tetapi saudara dan saya melakukan perbuatan baik. Memang saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan supaya melakukan pekerjaan baik, bukan untuk diselamatkan, bukan untuk mendapatkan anugerah Tuhan dalam arti keselamatan kehidupan kekal itu. Saudara dan saya diciptakan agar melakukan pekerjaan baik. Dan demikian Bapak sekalian, melakukan yang baik merupakan kehendak Tuhan, merupakan keinginan Tuhan, merupakan yang diharapkan Tuhan kepada umatnya. Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan kita semua agar kita melakukan sesuatu yang baik. Tuhan tidak menciptakan kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya atau umat manusia berbuat kejahatan, tetapi Tuhan menghendaki melakukan yang baik. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, perbuatan baik dari Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi berbuat jahat bukan dari kehendak Tuhan. Bukan dari Tuhan. Bukan inspirasi atau pemikiran dari Tuhan. Berbuat jahat yaitu dari si jahat asalnya. Dan demikian Bapak sekalian, kenapa kata firman Allah untuk melakukan pekerjaan baik? Karena pekerjaan baik itu adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, dan rancangan Tuhan sejak manusia ini diciptakan. Maka tatkala kita diajak berpikir atau diajak melakukan sesuatu yang tidak baik, Bapak sekalian ketahuilah itu, mengerti bahwa itu bukan dari Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik kepada sesama dan kepada kita, kepada gereja Tuhan, itu bukan dari Tuhan, tetapi dari si jahat asalnya. Nah, jadi saya tekankan di sini secara singkat, saudara sekalian, kita diciptakan untuk berbuat baik, itu kehendak Tuhan. Kita berbuat jahat atau manusia berbuat jahat, itu bukan kehendak Tuhan dan bukan maunya Tuhan. Tetapi maunya manusia itu, kedagingan manusia itu sendiri. Berbuat baik akan membuat orang senang. Nah, jadi kenapa Tuhan menghendaki saya dan saudara berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik? Karena dia akan menyenangkan orang, menyenangkan sesama, menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Maka Tuhan kehendaki dan minta kepada kita dan diciptakan Allah kita ini semua ini supaya berbuat baik, supaya menyenangkan Tuhan, supaya menyenangkan sesama, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, oleh sebab itulah saudara sekalian melakukan yang baik. Itu penting, membuat semua orang senang.
membuat semua orang merasa bahagia dan orang akan merasakan menikmati sesuatu yang indah di dalam kehidupan ini. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus, semua orang senang tatkala kita berbuat baik. Ada juga yang enggak senang ya kali ya. Ya itu kalau sama-sama ya bagi orang yang yang jahat lah, dia enggak senang kalau begitu. Itu katanya Pak Jokowi dengan Ahok, mereka teman melakukan yang baik, ada juga yang tidak senang. Ya, tapi segelintir lah itu ya. Tetapi pada prinsipnya melakukan yang baik yang bermanfaat bagi banyak orang, maka akan membuat orang senang. Dan orang akan senang tatkala kita melakukan sesuatu yang baik. Menurut bahasa umum, di tengah-tengah masyarakat ini, orang tidak merasa nyaman, tidak merasa senang dan riang tatkala ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, apalagi melakukan suatu kejahatan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang berikutnya saudara sekalian, semua orang senang saya katakan. Tetapi melakukan yang baik itu sebenarnya lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Melakukan yang baik merupakan jalan kita diberkati Tuhan. Saudara dan saya umat manusia melakukan yang baik, maka orang akan senang. Saya katakan tadi, orang akan merasa bahagia dan orang suka dan orang percaya dan orang mau dekat kepada orang yang melakukan yang baik. Kalau misalnya seorang penjahat, pencuri dan orang tidak bisa dipercaya, itu orang berkata hati-hati loh ya, hati-hati. Berteman, bergaul dekat dengan dia, hati-hati karena dia tidak baik. Tetapi kalau orang baik, saudara sekalian, maka orang suka. Orang mau berteman, orang mau bersahabat, orang mau dekat, orang mau berkumpul bersama-sama dengan dia. Karena dia tidak akan dirugikan dan dia tidak akan dimanfaatkan oleh orang itu. Maka orang yang melakukan yang baik di mana-mana di muka bumi ini, maka dia akan banyak teman, banyak sahabat dan banyak disukai orang. Nah, oleh sebab itulah Tuhan berkata, lakukan yang baik. Kamu dalam Kristus supaya melakukan pekerjaan baik, karena akan membuat orang senang dan sukacita, dan Anda sendiri akan didekati dan bersama-sama dan dipercaya dan orang akan dekat. Dan dengan demikian saudara sekalian, kalau kita banyak sahabat, merasakan orang senang dan dekat sama kita, maka itu membuka jalan untuk kita diberkati. Melalui itu Tuhan mengatur untuk menyalurkan berkat-Nya kepada kita. Saya melihat di internet, tetapi luar biasa juga. Preman-preman kelas kakap itu banyak juga hartanya, uangnya. Anak Hercules misalnya, semuanya kuliah di luar negeri, rumahnya kayak gedongan begitu kan? Ya. Tapi itu ya kita nggak perlu bahas lebih dalam. Tapi ada juga yang diberkati. Apakah diberkati ini? Ya perlu dikaji. Tetapi saya yakin dan percaya saudara sekalian di muka bumi ini, kalau saudara dan saya menjadi orang yang baik, orang akan menjadi senang dan dekat sama kita, percaya sama kita, maka Tuhan akan mengatur bagaimana caranya menyalurkan berkat kepada kita, menyalurkan pertolongan kepada kita dengan cara Allah sendiri. Karena orang senang, kita banyak teman, banyak sahabat. Ya. Maka saya sebut, tatkala orang itu melakukan yang baik, maka itu merupakan jalan untuk kita diberkati Tuhan. Jalan untuk kita diberkati Tuhan. Dan Tuhan mengatur bagaimana menyalurkannya kepada kita. Perbuatan baik itu apa saja? Perbuatan baik itu saudara sekalian yang paling utama dan paling baik menurut hemat saya. Kita melaksanakan ibadah kita dan Tuhan senang dengan kita melakukan ibadah kita. Maka saya katakan perbuatan baik itu salah satu di antaranya kita beribadah kepada Tuhan.
Kita beribadah kepada Tuhan, itu melakukan yang baik. Karena Tuhan senang, sesama kita senang, kita memberkati orang. Karena kita melakukan yang baik. Jadi secara singkat ingin saya katakan, perbuatan baik, melakukan yang baik, salah satu diantaranya beribadah. Kalau saudara dan saya sekarang kita beribadah, sebagai umat Tuhan merupakan suatu keharusan. Tetapi kita melakukan ibadah itu adalah sesuatu pekerjaan yang baik. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama kita, dan memberkati sesama kita. Perbuatan baik, saudara sekalian, itu diantaranya juga kita menghormati orang tua. Kita memperlakukan orang tua dengan baik. Kita bersama-sama dengan orang tua berbuat sesuatu kepada orang tua. Itu merupakan suatu pekerjaan yang baik, yang bernilai tinggi. Sama dengan kita beribadah kepada Tuhan, dengan kita menghormati dan menghargai orang tua, melakukan yang baik, bernilai tinggi. Maka ada orang bahasa umum dikatakan sorga di bawah telapak kaki ibu. Karena itu melakukan suatu pekerjaan yang baik dan mendatangkan berkat dan anugerah bagi kita. Nah jadi, perbuatan baik yang pertama beribadah. Yang kedua, kita menghormati dan menghargai orang tua kita sebagai orang tua yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Yang berikut, perbuatan baik itu kita bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Baik di dalam kita melayani, baik di dalam kita bekerja, baik di dalam kita hidup bersama-sama di rumah tangga dan keluarga kita bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu melakukan pekerjaan yang baik. Maka kalau kita belajar daripada Tuhan Yesus, dia bertanggung jawab dengan rencananya, keinginannya untuk menyelamatkan umat manusia sampai tuntas. Dia banyak tantangan, banyak hambatan sana sini tatkala dia datang ke dalam dunia ini, tetapi dia bertanggung jawab untuk penyelamatan bagi umat manusia ini. Maka apapun hambatannya, apapun yang merintanginya, maka dia tetap maju dan maju. Naik ke Bukit Golgota merupakan suatu pergumulan, suatu beban, suatu kesulitan, apalagi di zaman-zaman Tuhan Yesus. Bertanggung jawab itu merupakan suatu yang melakukan pekerjaan baik. Yang terakhir ingin saya sampaikan, melayani. Kita melayani apakah sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai majelis, sebagai hamba, sebagai komisi-komisi dan semua yang terlibat di tengah pelayanan, itu merupakan suatu pekerjaan yang baik. Merupakan suatu yang dikehendaki Allah, sesuatu yang menyenangkan Allah, melayani. Melayani. Memang melayani itu kadang-kala pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang dihargai, kadang-kadang tidak. Ya. Bagi saya tidak masalah itu. Yang penting Tuhan senang. Saya tidak dihargai, tidak dihormati, bukan masalah itu. Yang penting aku melayani. Karena melayani merupakan kehendak Tuhan. Melayani adalah keinginan Tuhan. Maka banyak anak-anak Tuhan yang setia melayani. Ada yang bangun jam 4 pagi, dia berdoa, tidak bisa pergi ke sana kemari lagi. Dia melayani melewat doa saja. Ada dia melayani melewat persembahannya dia karena tidak dapat pergi. Seorang ibu berkatakan, Pak Sajab, saya tidak bisa pergi ke sana kemari, tetapi saya bisa melayani melalui doa saya, melalui persembahan walaupun tidak seberapa saya ambil bagian. Saudara sekalian, melayani adalah suatu perbuatan yang baik, yang diinginkan, yang dirindukan oleh Tuhan kepada kita. Dan demikian, kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan melakukan pekerjaan baik, itu kita memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga berkat Allah disalurkan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, mari kita belajar, kita tingkatkan, kita evaluasi kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan pekerjaan baik terus menerus? Mungkin tidak 24 jam kita bisa melakukan pekerjaan baik. Mungkin ada sewaktu-waktu kita namanya manusia, ada emosionalnya, ada kelemahannya, ada macam-macam dan sebagainya. Tetapi yang penting itu di niat hati kita, pikiran kita ingin melakukan perbuatan baik. Melakukan yang baik untuk Tuhan
sesama kita dan untuk diri kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membuat kita diberkati dan kita akan merasa senang di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami dapat menyembah Tuhan, kami dapat berbakti kepada Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Bila Roh Kudus menerjemahkan, menjelaskan firman Allah kepada kami semua, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan baik, melakukan yang baik, karena melakukan yang baik menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama kami dan diri kami, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jelaskan, teruskan pemahaman ini kepada kami semua, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan dan sama kami. Berkati semua kami yang berbakti, berkati semua kami yang menyembah Tuhan, berkati semua kami melayani, dan buat kami setia melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.